Dia tidak mau memakai ustaz laki-laki untuk menjelaskan itu. Apa sebab? Pasti jawaban ibu apa? Malu kan? Ya. Akhirnya ibu-ibu tu ya mendatangkan guru yang tak mengerti dengan hukum itu. Sehingga kebenaran yang seharusnya ibu ketahui tak ibu ketahui lagi. Kenapa? Karena ibu lebih mengedepankan malu. Nah, makanya di dalam kajian ilmu, rasa malu itu adalah nomor kesekiannya harus ditaruh di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu, bapak-bapak, jemaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita sama-sama dapat hadir di masjid ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambah kesehatan kita dan kita dapat melaksanakan berbagai macam ibadah, terutama sebentar lagi kita akan dihadapkan oleh Allah dengan bulan kita, yakni bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita panjang umur, disehatkan badan, dilapangkan waktu, dikuatkan iman sehingga Ramadan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Baik ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah hadis yang berkaitan dengan masalah ibadat. Dan ibadat ini sangat penting karena hampir-hampir seluruh ibadat yang kita kerjakan adalah mesti dilakukan dalam keadaan suci, dan tidak ada ibadat itu yang dikerjakan kalau tidak dalam keadaan suci. Namun ibu jemaah yang dimuliakan Allah, hadis ini atau bahasan ini diawali pula oleh sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebanyakan manusia malu belajar dan malu mengamalkan ilmu yang telah diajarkan. Kenapa hadis ini didahului oleh hadis yang lain terkait dengan masalah orang yang malas belajar atau orang yang malu belajar dan malu mengamalkan apa yang sudah dipelajarinya? Karena kita sering mengkait-kaitkan antara ilmu itu dengan posisi dan kondisi kehidupan kita.
Jadi dalam hadis itu dikatakan dari Ummu Salamah, faltasja'at Ummu Sulaim ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah innallaha la yastahi minal haqq fahal 'alal mar'ati min ghusulin izah tamal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iza ra'atil ma faghat Ummu Salamah yakni wajhaha wa qalat ya Rasulullah, dan berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yahtalimul mar'ah, qala na'am, taribat yaminuka fabi yusbihuha. Di hadis ini terkait dengan masalah ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah merupakan salah seorang daripada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kebanyakan kita ini kan yang kenalnya istri Rasulullah itu siapa? Aisyah ya. Ummu Salamah itu termasuk juga istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi sedang berada di rumah Ummu Salamah atau pada masa giliran Ummu Salamah, ada perempuan datang ke rumah Rasul atau menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perempuan itu bertanya atau menyampaikan sesuatu kepada Rasulullah. Apa katanya? Sesungguhnya Allah tidak pernah malu terhadap sebuah kebenaran. Nah, jadi nampaknya perempuan ini juga bukan orang sembarangan. Ya, orang sembarangan ketika itu. Bahwa sesungguhnya Allah tidak malu kepada sebuah kebenaran. Lalu perempuan itu langsung bertanya, ya Rasulullah, apakah wajib mandi atas perempuan apabila dia bermimpi? Nah, maksudnya dia apabila mengalami tanda-tanda datangnya balik. Ya, jadi tanda-tanda balik itu salah satunya adalah bermimpi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila wanita melihat air. Nah, melihat air. Jadi dalam pengertian air ini adalah sesuatu yang tumpah dari laki-laki ataupun perempuan. Ya, bukan air dalam ember, Bu. Ya, paham kan? Nah, apabila seorang perempuan melihat air, maka ketika Nabi mengucapkan itu, langsunglah Ummu Salamah tadi menutup wajahnya. Nah, artinya apa? Ketika itu Ummu Salamah malu ketika Rasulullah bercerita di hadapan perempuan lain yang bertanya kepadanya. Jadi ketika itu Nabi menjawab, ya, bahwa sesungguhnya kebenaran itu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tak perlu ada yang engkau malukan ketika kebenaran itu mesti disampaikan. Nah, apa yang terkandung dalam hadis ini, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan? Terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita ini
menganggap bahawa sesuatu yang mesti dijelaskan itu, lalu rasa-rasanya kurang pas, kurang cocok Pak. Nah, kurang cocok. Ya, akhirnya ilmu itu tak lagi disampaikan karena memelihara adab kesopanan. Nah, contohnya begini. Ya, contohnya begini. Ini sebetulnya hadis ini pun sudah mulai banyak beredar di tengah-tengah kelakuan sebagian umat. Ya, bukan maksud saya apa, tidak. Ada wirid pengajian. Ya, wirid pengajian yang membahas masalah hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang akan kita pakai untuk beribadat. Nah, salah satu diantaranya bersuci. Ya, tapi tidak di sini, tidak di sini, di tempat lain banyak juga. Di sini ada juga. Lalu ketika yang akan dibahas itu adalah masalah yang berkaitan dengan masalah kebenaran di dalam menjelaskan, di dalam beragama, di dalam hukum, orang lebih mengedepankan rasa malunya. Nah, sehingga kadang-kadang karena mengedepankan rasa malu itu, akhirnya kebenaran itu tidak bisa dimunculkan Pak. Nah, contohnya ada suatu kajian yang membahas masalah bagaimana cara bersuci, bagaimana cara beribadat yang baik, bagaimana cara solat yang benar. Lalu karena ibu-ibu malu, tapi tidak di sini, di tempat lain. Ya, dia tidak mau memakai ustadz laki-laki untuk menjelaskan itu. Apa sebab? Pasti jawaban ibu apa? Malu kan? Ya, akhirnya ibu-ibu tuh, ya, mendatangkan guru yang tak mengerti dengan hukum itu, sehingga kebenaran yang seharusnya ibu ketahui tak ibu ketahui lagi. Kenapa? Karena ibu lebih mengedepankan malu. Nah, makanya di dalam kajian ilmu, rasa malu itu adalah nomor kesekiannya, harus ditaruh di belakang. Lalu apa yang mesti dikedepankan? Yang mesti dikedepankan itu adalah kebenarannya. Makanya dulu ketika saya di sekolah, ketika kami belajar fikih itu, Buya itu justru menyuruh istrinya datang. Nah, kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, kebetulan istrinya itu juga guru di MTS. Nah, guru olahraga di MTS. Nah, tapi Ustaz itu selalu ketika kami belajar fikih, ibu itu atau umi itu datangnya. Nah, kenapa datang? Ya, karena agar rasa malu di dalam belajar itu hilang. Maka yang dimunculkan adalah kebenaran. Artinya apa? Ibu-ibu jemaah dimuliakan, Buya itu tak malu-malu dia menyebut ini, membaca ini, mengungkapkan ini. Meskipun di tengah belajar itu ada laki-laki, ada perempuan. Kalau masa-masa itu kan serang gadi-gadi, bujang-bujang Pak Ibu. Ya, memang ada juga galak-galak kecikikan nama tu. Tapi ini mesti disampaikan, kata Buya itu. Ya, karena kalau tidak disampaikan, saudara-saudara nanti tidak akan bisa menjelaskan kepada umat. Ketika umat bertanya, tidak bisa Anda jelaskan. Kenapa? Karena ketika Anda belajarnya, Anda malu untuk mendapatkan ilmu itu.
Nah, jadi itulah kadang-kadang salah satu penyebab semakin berkurangnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah kehidupan. Ya, masalah kehidupan. Nah, itu di tempat lain tadi tu, Bu. Ya, bukan di sini. Cuman di sini kadang-kadang ada juga sekali-sekali ketika ada yang ingin bertanya. Ustaz, ambo pancing kadang-kadang kan ibu-ibu kok. Ada yang bertanya, baik dalam masalah hal ini dan itu. Ibu-ibu tu nak kuas surang ni lah tu. Bahkan tak mau ibu tanya, Ustaz laki-laki katanya kan. Kena yang tadi itu kita lebih mengedepankan apa namanya? Malunya. Akhirnya ilmu itu terkunci. Padahal dalam persoalan ilmu Rasulullah dalam hadis tadi itu menjelaskan bahwa siapapun yang datang, siapapun yang bertanya, apapun yang dipertanyakan, meskipun hal itu adalah sesuatu yang tabu, maka itu mesti dijelaskan. Maka ketika Ummu Salamah menutup wajahnya ketika ada perempuan bertanya kepada Rasul, tutupi muka dia. Nah, kenapa? Karena dia malu. Perempuan ini menanyakan persoalan hubungan laki-laki perempuan. Yang dipertanyakan apa? Air mani. Air yang keluar dari laki-laki ataupun perempuan. Maka Ummu Salamah istri Rasulullah ditutupi muka, malu. Nah, itulah yang dimarahkan oleh Rasulullah kepadanya. Bahwa tak ada yang mesti dimalukan karena Allah lebih mengetahui tentang kebenaran itu dan terhadap apa yang ditanyakan oleh perempuan tadi atau oleh perempuan itu. Nah, ibu-ibu jemaah dimuliakan, ini adalah merupakan sebuah apa namanya itu, bagi kita bersama dimanapun kita berada, bahwa untuk persoalan hal titik bengek dalam persoalan agama itu, maka kita lebih mementingkan kebenarannya daripada apa tadi? Mengedepankan rasa malu. Ya, karena kadang-kadang ibu-ibu jemaah dimuliakan, malu memang tak ada lagi, tapi ilmu tak apa namanya, kebenaran tak terungkapkan. Ya, tak terungkapkan. Akhirnya perlahan-lahan ilmu tentang itu semakin tak diketahui orang. Ilmu tentang ini semakin hilang. Ilmu tentang masalah itu semakin menipis. Dan pada akhirnya ketika besok ditanyakan orang kepada kita atau anak-anak kita bertanya kepada kita, karena kita kemarin mendapatkannya dengan atau tidak mendapatkan lantaran kena mendepankan rasa malu, akhirnya awak pun tak dapat menjalinkan anak-anak awak. Nah, dia apa? Kena lebih tua oleh kita malu daripada ilmu. Malu yang semacam ini namanya malu salah pasang namanya. Ianya kadang-kadang kan banyak dalam media awak kau malu salah pasang. Ada orang malu pai wirid. Pernah ibu tengok orang malu pai wirid? Ala pernah ibu menengok orang malu pai wirid? Oh, banyak, Bu. Nah, ibu dah sagan jawab dia tu banyak. Umpama ibu-ibu tu lah sampai 3 bulan tak tiba-tiba. Kemudian datang ibu ke rumahnya tu. Pailah wirid, malu awak lah sekian lama tak datang. Pasti itu jawabannya. Dia inyolah 3 bulan tak pai-pai. Jawabannya apa? Malunya. Dek lantaran 3 bulan tak datang. Itu namanya malu salah pasang namanya. Seharusnya justru malu kita lantaran sudah 3 bulan tak datang-datang itu banyak ketinggalan kita dalam persoalan ilmu. Itu yang membuat kita malu. Bukan dek malu bersobok je orang lantaran awak lah acok libur, acok tak datang. Iko banyak di tempat lain ke, Bu? Ya, banyak tempat lain ke. Ya. Nah, umpamanya
diajak dek ibu-ibu wirid, bu wirid awak besok le bu, deh malu awak lah jarang nak pai. Malunya deknya lah jarang pai, tambah jarangnya jadinya pai. Besok datanglah wali orang, nah datanglah wirid, deh malu lah sekelama awak nak tiba, tambah nak datang je nya. Akhirnya berlangsunglah lebih kurang 5 tahun tak datang-datang. Ya, lah 3 kali ganti pengurusnya tiba-tiba. Atau malu tu. Itu banyak di tengah masyarakat, terutama masyarakat yang ada di sekitar jauh-jauh sini. Ya. Ibu ya. Tuh hadis ini sengaja ini kebetulan pula mengawali hadis tentang masalah hal-hal yang berkaitan nanti dengan masalah taharah. Ini kedepannya kita akan berbicara lagi ibu-ibu masalah taharah, berwudu, bersuci dan lain sebagainya. Makanya didahului dengan hadis ini karena biasanya kalau orang sudah berbicara masalah taharah, bersuci, tentu banyak hal-hal yang dibicarakan itu kadang-kadang tabu, Pak. Masa itu perlu dibicarakan di Mas Haji, orang kan? Ini ada hadisnya sebelum itu, Pak. Dalam masalah kebenaran tidak ada yang mesti dimalukan, mesti disampaikan. Jadi biasa saja Pak kalau dalam kajian fikih itu menyebut darah haid, darah nifas, biasa saja artinya. Jangan cekiki, Ustaz ngecek darah haid, enggak perlu, Bu. Nah, memang kajian itu enggak mesti disabui. Nah, jadi kebenaran itu terkadang mesti disampaikan, kadang-kadang mengalahkan rasa malu yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Baik ibu-ibu jemaah yang muliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi awak tak jadi baru masuk ke hadis dan tadi. Ya. Tapi tak apa dah, Bu. Ya, tak apa dah. Mudah-mudahan ke depan kita sudah mulai masuk kepada masalah hadis yang membicarakan tidak sah solat tanpa bersuci. Itu hadis pertamanya mengenai taharah itu. Tidak sah solat tanpa bersuci. Tapi hadis ini belum saya bacakan. Karena kita masih mendahulukan tadi kajian-kajian tentang bagaimana kita bersikap ketika berhadapan mengenai ilmu. Ya, di mana ilmu itu mesti kita ketahui meskipun kadang-kadang pembicaraan tentang masalah itu dianggap tabu di tengah masyarakat. Tapi karena itu adalah sebuah kebenaran, maka kebenaran itu mesti didahulukan. Ya, malunya ditaruh di kebelakangkan. Ya, di ibu-ibu jemaah dimuliakan, saya rasa untuk pagi ini karena kita juga akan memasuki bulan suci Ramadan, kami mungkin atas nama pribadi, atas nama keluarga mengucapkan selamat untuk memasuki bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, dan mohon maaf lahir dan batin. Ya, mohon maaf lahir dan batin, baik berupa perkataan, perbuatan, sikap ataupun dalam cara penyampaian yang kurang berkenaan. Ini kadang-kadang kalau ambo menyampaikan pada itu, Bu. Ambo contoh ke di sinan kan, nan telantung tukak orang siko. itu biasa itu kan. Contoh je lah tadi kan. Bercontoh ni sewalik Jawa sini. Tapi ibu lah merasa surang ni mungkin awak ni kecil Ustaz kok. Awak ni kecil. Itu. Jadi ada ibu-ibu nanti tersinggung dari model itu. Ambo mohon dimaafkan atas nama pribadi dan keluarga. Bagaimana Bapak Ibu? Boleh dimaafkan? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ke depan atau besok kita dapat melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Namun kajian ini tidak berhenti. Ya, tidak berhenti. Di bulan suci Ramadan, kajian ini tetap kita lanjutkan pada minggu kedua dan keempat.
InsyaAllah juga nanti akan ditambah pada minggu pertama dan ketiga ya. Nah, jadi selama bulan suci Ramadan nanti ada minggu pertama dan ketiga akan diisi oleh ustaz lain, didikan subuh apa nama? Kajian subuh. Kalau didikan subuh entah anak-anak. Ya, kajian subuhnya akan diisi setiap minggunya selama bulan suci Ramadan. Tapi selesai bulan Ramadan nanti tinggal lagi minggu kedua dan keempat lah balik. Minggu kedua dan keempat lah balik. Minggu pertama dan ketiga kita istirahatkan pula karena kalau ustaznya datang dari luar tentu perlu kita berikan transportnya. Baik Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cuman sekali lagi saya sampaikan bahwa kajian subuh kita ini jangan dianggap sebagai beban. Jangan dianggap sebagai beban. Ini kadang-kadang saya tengok ada tuan nembonggok tapi tuan jadi perbincangan pula kadang-kadang. Suetikian. Tak perlu ibu pikirkan masalah itu. Yang penting ibu hadir. Tak bisa ibu menyediakan sarapan untuk jemaah yang datang. Untuk ambo surang sih jadilah. Iya. Ya pada panjang lo mikirkan itu partai ya. Nah, berapa biaya itu? Kalau ambo tak banyak modal lontong sepiring tetandu cik lah tu. Kan? Oh lah mau usul pulau ni. Satu. Ya, jadi jangan itu dianggap, maksud saya itu, Bu. Jangan itu memberatkan. Ya, yang penting kita hadir. Ada tak ada, ya. Yang penting kita jalan. Ya, yang penting. Jangan berkodek lantaran tak ada. Patang RT Sinan tu tak ada magi lah. Besok malam pagi lah gitu ya kan. Itu berarti ibu cari sarapannya. Jangan itu dipikirkan. Ya, itu sudah ada di dalam ilmunya Allah itu. Tak ada pun nanti antara RT dan RW untuk menyediakan sarapan pagi itu. InsyaAllah akan ada aja itu nanti. Yang penting kita niat ikhlas.